Klasik pemasaran, Harley-Davidson si besar yang pernah sekarat. Bila menyebut moge atau motor gede, di benak Anda pasti terlintas merek Harley-Davidson. Harley-Davidson menjadi merek legendaris di kalangan pengendara motor selama bertahun-tahun. Namun, tahukah Anda bahwa Harley-Davidson pernah mengalami krisis saat menghadapi serbuan motor Jepang beberapa dekade lalu? Harley-Davidson didirikan pada tahun 1903 dan menjadi produsen motor yang berhasil bertahan setelah 140 perusahaan lain dan menghentikan produksinya. Antara tahun 1950-an dan 1960-an, Harley-Davidson menguasai pasar motor besar, bahkan bisa dibilang menjadi pemain tunggal pasar tersebut. Namun, pada sekitar tahun 1960, Jepang memasuki pasar dengan motor ringan dan didukung dengan program pemasaran besar-besaran. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan sepeda motor. Tak lama kemudian, beberapa pemain seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha mulai membuat produk motor besar yang berhadapan langsung dengan Harley-Davidson. Sadar akan potensi pasar yang besar, American Machine and Foundry atau AMF memutuskan membeli Harley-Davidson pada tahun 1969. Untuk meraup permintaan pasar yang meningkat, AMF meningkatkan kapasitas produksi menjadi 75.000 per tahun. Sayangnya, perusahaan hanya mengejar kuantitas dan mengabaikan kualitas. Hanya sedikit anggaran perusahaan yang dialokasikan untuk pengembangan. Harley-Davidson mengalami kesulitan menghadapi persaingan dengan motor Jepang. Hal ini membuat geram para pengendara Harley-Davidson. Mereka sangat ingin memperbaiki kualitas Harley-Davidson. Dan pada tahun 1975, AMF menugasi Foundbills memperbaiki kualitas motor dan mengadakan program inspeksi untuk menghilangkan masalah produksi. Namun, perbaikan ini perlu proses dan butuh waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan kualitas dan performa guna bersaing dengan motor Jepang. Agar dapat melakukan perbaikan secara maksimal, Wakil Presiden perusahaan William G. Davidson yang biasa dipanggil dengan Willie G. dan merupakan cucu pendiri Harley-Davidson sering bergaul dengan para pengendara Harley-Davidson. Mereka mengubah penampilan dengan menumbuhkan jenggot dan mengenakan jaket kulit serta celana jeans agar dapat diterima komunitas dengan baik. Lewat interaksi ini, Willie G menyadari bahwa konsumen Harley-Davidson benar-benar mengetahui apa yang mereka inginkan pada motor mereka, mulai dari peralatan, aksesori, sampai dengan detail terkecil. Willie pun sadar bahwa bisnis Harley-Davidson sebetulnya agak menyerupai bisnis fashion, yaitu perusahaan perlu memikirkan selera konsumen saat itu dan bagaimana produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Pada tahun 1980-an, perusahaan ditinggalkan oleh AMF. Perusahaan menghadapi kesulitan dalam masalah finansial. Meskipun mulai mendulang sedikit laba, kreditur perusahaan mendesak untuk meminta pembayaran utang. Market share produk Harley-Davidson, terutama di kelas 850cc+, mengalami penurunan yang sangat drastis. Sebagai gambaran, untuk kategori produk itu, Harley-Davidson memiliki pangsa pasar sebesar 80% dan terus menurun hingga 30,8% pada tahun 1980. Untuk pertama kalinya selama 50 tahun, perusahaan menderita kerugian. Saat itu, masalah internal perusahaan masih belum dapat diselesaikan. Ditambah lagi, perlawanan dari produsen luar negeri yang dapat memperkenalkan desain produk baru dengan relatif cepat. Sementara itu, Harley-Davidson memiliki proses perancangan pengembangan dan desain produk yang lambat, serta tidak dapat diprediksi dengan baik sehingga semakin memperparah kinerja perusahaan. Sebagai tindakan darurat, Harley-Davidson mencoba mengurangi jumlah tenaga kerja sebesar 40%. Untuk tenaga kerja yang tersisa, mereka sepakat memberlakukan potongan gaji 9% dan tidak ada kenaikan gaji selama 2 tahun. Namun, hal ini tidak mampu menyelamatkan perusahaan. Harley-Davidson hampir mengajukan kebangkrutan pada akhir tahun 1985. Untungnya, pihak manajemen berhasil bernegosiasi sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan akhirnya memperoleh keuntungan yang besar. Keuntungan ini sebenarnya buah dari kerja keras internal perusahaan. Setelah beberapa pengembangan produk yang gagal, Harley-Davidson memperkenalkan produk mesin yang dinamakan Evolution untuk model tahun 1984.
Mesin ini dipakai di salah satu lini produk Harley-Davidson dan dapat diterima baik oleh pasar serta mulai menghasilkan uang bagi perusahaan. Selain mesin, desain produk ini juga dinilai merupakan variasi elegan dari penampilan klasik Harley-Davidson sehingga menjadi produk yang cukup unik di industri saat itu. Di samping itu, ada satu terobosan yang lebih penting. Untuk memasarkan produk dengan lebih baik lagi, Harley-Davidson menginisiasi program spesial untuk membantu dealer menarik perhatian dan mempertahankan konsumen. Usaha yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini adalah Harley Owner Groups atau HOG yang dibuat pada tahun 1983. Awalnya, perusahaan membuat program ini agar dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan pengguna akhir, tapi ternyata antusiasme para pengguna Harley sangat baik. HOG pun dengan cepat tumbuh menjadi klub motor terbesar di dunia. Karena respon yang baik, akhirnya perusahaan dealer dan pengguna Harley-Davidson dapat saling berhubung sebagai partner. Agar dapat memperoleh bahan bakar untuk memperbaiki produk, perusahaan memiliki satu langkah lain, yaitu melepas saham ke publik. Namun, hal ini memunculkan dilema bagi pihak manajemen. Di satu sisi, perusahaan lebih suka memiliki kontrol penuh dalam menjalankan bisnis. Tapi di sisi lain, mereka tahu kebijakan ini akan memberikan kontribusi besar bagi kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Setelah menerima pertimbangan dari penasihat di luar perusahaan, Harley-Davidson pun yakin akan rencana IPO-nya. Namun, agar saham dapat terjual dengan harga tinggi, Harley-Davidson harus menunggu sampai kondisi perusahaan pulih. Ternyata pemulihan berlangsung cukup berat. Pada tahun 1986, semua pengukuran finansial telah berubah menjadi positif. Perusahaan berhasil menurunkan ongkos manufaktur, terutama penurunan pada persediaan barang, setengah jadi dan biaya penyimpanan. Perubahan ini tercatat membuat perusahaan dapat menghemat biaya sebesar lebih dari 40 juta US dollar setahun. Selain itu, terdapat perbaikan kualitas secara signifikan, yang juga berpengaruh pada penurunan klaim kerusakan produk selama masa garansi. Sistem distribusi pun dibenahi dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Akhirnya, pada bulan Juli 1986, perusahaan melakukan IPO dan mendapat hasil yang menggembirakan. Perusahaan mendapatkan suntikan modal 25 juta US dollar, lebih besar dari angka yang diperkirakan sebelumnya. Tentu, hal ini sangat berarti untuk realisasi rencana perkembangan organisasi. Akhirnya, pada tahun 1990, Harley-Davidson berhasil menguasai 62 pangsa pasar motor besar, meningkat dari angka 23% dalam tempo 7 tahun. Harley-Davidson juga dikenal sebagai produsen motor berkualitas tinggi. Meskipun mesinnya tidak secepat motor Jepang, Harley-Davidson memiliki basis pengguna yang sangat loyal. Lebih dari 94% pengguna menyatakan bersedia membeli produk lain Harley-Davidson. Pihak manajemen puncak perusahaan juga sering mengadakan pertemuan dengan perusahaan untuk membicarakan usulan perbaikan produk. Selain itu, Harley-Davidson berhasil mengembangkan lini produk seperti pakaian, aksesori, dan pernak-pernik yang berkaitan dengan Harley-Davidson. Saat ini, Harley-Davidson tetap memiliki basis besar pengendara setia. Komunitas dari berbagai negara juga sering mengadakan acara yang bersamaan. Tingkat loyalitas pengendara tetap terjaga, bahkan mereka sangat setia pada Harley-Davidson. Mengendarai Harley-Davidson sangat berbeda dibandingkan dengan mengendarai motor lain. Harley-Davidson bukan sekedar motor karena Harley-Davidson menawarkan berbagai pengalaman dan petualangan kepada para penggunanya.